Hai teman-teman, ketemu lagi bareng aku. Kali ini aku bakalan ngasih tips dan trik CPNS untuk pengetahuan dasar sebelum mengerjakan soal TIU. Nah, teman-teman wajib banget tahu tentang pengetahuan dasar ini karena sering banget soal-soalnya keluar seperti ini. Kita mulai ya. Nah, yang pertama kita bakalan mengerjakan operasi bilangan pecahan, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan pecahan. Kita mengerjakan bilangan pecahan yang soalnya menjumlahkan ataupun mengurangkan si bilangan pecahan tersebut. Nah, kita tahu bahwa bilangan pecahan itu ada yang penyebutnya sama dan ada yang penyebutnya juga berbeda. Penyebutnya yang mana? Penyebut itu yang di bagian bawah, sedangkan yang di bagian atas itu namanya pembilang. Contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama ada 2/7 ditambah 4/7. Kira-kira gimana cara kerjanya? Kalau misalkan penyebutnya udah sama kayak gini, penyebutnya yaitu 7, kita tinggal jumlahkan yang di bagian atasnya sehingga hasilnya adalah 6/7. Bukan 6/14 ya. Nah, itu masih gampang ya teman-teman. Nah, sekarang gimana kalau misalkan penyebutnya berbeda? Kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya 2/5 ditambah dengan 4/10. Nah, ini ada penyebut 5 dan juga 10. Penyebutnya jelas berbeda. Untuk memperoleh hasil, kita harus menyamakan penyebutnya. Kita kenal dengan istilah KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita lihat kelipatan terkecil dari 5 dan 10. 5, 10, 15 dan seterusnya, lalu 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, kita peroleh angka 10 adalah kelipatan terkecil dari angka 5 dan juga 10. Jadi kita pakai itu. Nah, kita gunakan 10 itu sebagai penyebutnya. Nah, jadi lebih gampang kan karena penyebutnya sudah sama yaitu 10. Lalu gimana caranya? 10 kita bagi dengan 5, lalu hasil dari pembagian itu kita kalikan dengan 2 sehingga 10 bagi 5 adalah 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi kemudian 10 dibagi 10 sama dengan 1, lalu 10 dikali 4, 1 dikali 4 sama dengan 4, sehingga kita peroleh 8/10 dari 4 tambah 4/10. Kita bisa menyederhanakannya lagi dengan dibagi dengan angka 2. 8 bagi 2 sama dengan 4, 10 bagi 2 sama dengan 5, sehingga hasil akhirnya adalah 4/5. Gitu ya teman-teman. Sudah lebih gampang. Nah, dari kedua contoh tersebut, penyebutnya angka-angka cantik nih, angka-angka yang masih bisa kita jangkau dengan perhitungan cepat. Bagaimana kalau misalkan penyebutnya berbeda dan angkanya angka-angka yang sedikit rumit? Kita coba ya, contohnya 2/23 ditambah dengan 5/14. Kalau teman-teman dapat soalnya seperti ini juga mudah kok, jangan dipikir ini sulit. Kita langsung kalikan saja penyebutnya. Jadi 23 dikali 14, hasilnya berapa? 23 kali 14, 4 kali 3, 12, 1, lalu 4 kali 2, oke 9, 3, 2, jadi 322. Nah, itu jadi penyebutnya ya. Nah, sekarang kita terapkan pembagian dengan penyebutnya lalu dikalikan dengan pembilangnya untuk kedua bilangan pecahan. Karena 322 adalah hasil perkalian 23 kali 14, maka pada saat kita membagi 322 dibagi 23, hasilnya adalah 14. Gini. Nah, 14 ini kita kali silang dengan 2. Pembilang dari 23.
14 dikali 2 sama dengan 28 ya. Lalu kita lakukan yang sama, 322 dibagi 14 berarti hasilnya 23. Kita kali silang dengan pembilang untuk angka 14 yaitu 5. 23 dikali 5 yaitu 115. Oke, sehingga 28 ditambah 115 yaitu 143 per 322. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk mencari KPK-nya sedikit rumit karena ini merupakan angka yang agak sulit untuk kita jangkau dengan memperoleh KPK-nya dalam waktu singkat. Gitu. Kemudian yang kedua, operasi bilangan pecahan, mengalihkan pecahan. Gimana kita menyelesaikan soal perkalian bilangan pecahan. Contohnya kita ambil 1/5 dikali 1/6. Kalau angkanya mudah seperti ini kita langsung kalikan saja pembilang dan juga penyebutnya. Jadi hasilnya 1/30. Nah ini tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian contoh yang kedua 2/5 dikali 10/4. Kalau misalkan seperti ini, sekilas kita lihat bahwa angka-angkanya bisa habis dibagi dengan angka yang sama. Ini sistem perkalian, maka perkaliannya juga silang. Jadi angka 5 dan 10 bisa habis dibagi 5, yaitu 5 bagi 5 sama dengan 1, 10 bagi 5 sama dengan 2, kemudian 2 dan 4 bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2, sehingga hasilnya 1/1 dikali 2/2. Nah, ini jadi 2/2 sama dengan 1, jadi hasilnya adalah 1. Kemudian contoh yang berikut, misalnya 4/100 dikali 25/7. Ini juga bisa dibagi dengan angka yang sama. 25 dengan 100 bisa dibagi dengan angka 25, tetapi 4 dengan 7 tidak bisa habis dibagi. Jadi 4/4 dikali dengan 1/7. Sehingga hasilnya adalah 4/28. Bisa disederhanakan menjadi 1/7. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 4. 49/16 dikali dengan 2/7. Nah, bisa kita lihat ini juga bisa habis dibagi 7. 49 bagi 7 sama dengan 7. Kemudian 7 bagi 7 sama dengan 1. Lalu 2 dibagi 2 sama dengan 1. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Sehingga 7/8 dikali dengan 1/1. Jadi hasilnya adalah 7/8. Gampang kan? Nah, harap diingat bahwa aturan ini hanya berlaku di perkalian bilangan pecahan. Kemudian kita masuk ke operasi bilangan pecahan, bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, ataupun bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita langsung lihat ke contohnya ya. Yang pertama, kita lihat dulu gimana kita mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kita langsung lihat contohnya. 6/5 kita rubah ke pecahan campuran. Nah, ini 6 dibagi 5 yaitu 1. 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian 1 hasil pengurangannya. Nah, kita stop di situ. Kemudian gimana cara menentukan pecahan campurannya? Kita ambil dari angka yang hasil di atas, yaitu angka 1, kemudian hasil yang di bawah juga angka 1, dan juga si angka 5-nya. Jadi
pecahan campuran dari 6/5 adalah 1/5. Gitu ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua lagi. Untuk contoh yang kedua, kita ambil contoh 26/22. Kira-kira pecahan campurannya gimana? Lakukan cara yang sama seperti contoh yang pertama. Kita bagi dulu. Jadi 26 dibagi 22, 1 dikali 22 sama dengan 22. Yang mendekati 26 adalah 4. Sehingga kita stop di situ dan kita peroleh pecahan campurannya 1/4/22. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Kita lihat angka 4 dan juga 22 bisa habis dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Sehingga kita peroleh hasil 1/2/11. Nah, itu adalah hasil akhir yang akan digunakan. Kemudian kita beralih ke operasi bilangan desimal, bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan bilangan desimal. Contohnya 0,2 ditambah 0,15 hasilnya berapa? Kita rubah ke penjumlahan bersusun dan disejajarkan 0,2 dengan 0,15 hasilnya adalah 0,35. Begitupun ketika dengan angka lain yang lebih dari satu angka di belakang koma. Jangan lupa disejajarkan puluhan dan satuannya. Untuk 2,5 ditambah dengan 15,125 hasilnya kita peroleh ini 5, 2, 6, lalu 7 dan 1, sehingga hasil yang kita peroleh adalah 17,625. Kemudian untuk contoh yang ketiga, misalkan 12,2 dikurangi dengan 7,135. Jangan lupa disejajarkan satuan dan puluhannya ya. Nah, ini 12,2 kurang 7,135. Nah, di atas angka, karena ini pengurangan, setelah angka 2 itu kita anggap 0. Sehingga di atas itu 200, 200. Nah, 0 dikurangi 5 tidak bisa, sehingga harus dipinjam dulu dari 2 dan menjadi 10. Sehingga 10 dikurang 5 sama dengan 5, lalu sisa 9 kurang 3 sama dengan 6, dan tadi sisa 1, 1 kurang 1 sama dengan 0. Kita jangan lupa komanya, kemudian 2 kurang 7 tidak bisa, 12 kurang 7 sama dengan 5, sehingga hasil yang kita peroleh adalah 5,065. Gitu ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman tips dan triknya. Jangan lupa subscribe, share linknya, dan aktifkan notifikasinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan tips dan trik yang lainnya. Thank you.